Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kamu semuanya ada dalam kondisi sehat. Semoga kita semuanya senantiasa ada dalam kesehatan. Dan mudah-mudahan kamu semuanya selalu ada dalam kondisi yang menyenangkan, ada dalam suasana yang gembira. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan program belajar dari rumah. Satu program yang sengaja dibuat dalam rangka menunjang pembelajaran jarak jauh dalam bentuk video pembelajaran. Video pembelajaran ini memuat pembelajaran tematik maupun non-tematik khusus bagi putra-putri kelas 5 sekolah dasar. Namun tidak menutup kemungkinan bagi anak-anakku yang kelas 4 maupun kelas 6 untuk menyaksikan video pembelajaran ini, karena video pembelajaran ini juga sangat cocok bagi putra-putriku, anak-anakku kelas 4 maupun kelas 6. Baik, masih bersama dengan Pak Mumu Mujamil, guru yang akan membersamai kamu belajar bersama mengenai tematik kelas 5 maupun muatan-muatan pelajaran yang lain khususnya untuk kelas 5. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar masih di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Kemudian kita juga masih melanjutkan subtema 2 yang kemarin, yaitu manusia dan lingkungan. Namun kita sudah masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Setelah kemarin kita belajar pembelajaran 1 dan 2, dan sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 3 dan 4. Bapak informasikan bahwa video pembelajaran ini memuat 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran 3 dan 4. Satu video pembelajaran memuat 2 buah pembelajaran. Ya, seperti yang kamu tahu bahwa satu subtema itu ada 6 pembelajaran. Nah, satu subtema itu Bapak bagi ke dalam 3 video pembelajaran. Jadi masing-masing satu video pembelajaran memuat 2 pembelajaran. Baik anak-anakku sekalian, supaya waktu kita lebih efektif dan efisien, kita langsung saja ke pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Sudah siap semuanya? Oke, baik. Kita mulai saja ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anakku sekalian, kita tunggu sebentar. Bapak akan mengubah tampilan layarnya terlebih dahulu. Iya, sudah terlihat ya. Di sini di layar sudah terlihat ada tujuan pembelajaran. Oke. Baik anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah pembelajaran berakhir, peserta didik diharapkan mampu pertama menjelaskan cara membuat kalimat penjelas dalam sebuah paragraf. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Tolong dicatat baik-baik, diperhatikan baik-baik apa tujuan pembelajaran kita supaya kamu nanti mampu
mencapai tujuan pembelajaran ini secara maksimal, secara optimal ya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah kita biasa lihat di layar, menjelaskan kenampakan alam dan buatan di Indonesia. Ya, menjelaskan kenampakan alam dan buatan yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, menjelaskan keadaan iklim di Indonesia. Yang keempat, menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian yang kelima, menjelaskan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan sebaliknya, menjelaskan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini 6 tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan anak-anakku semuanya. Mohon fokus dan perhatikan dengan apa yang kita harapkan pada pembelajaran kali ini. Namun sebelum ke materi pembelajaran seperti biasa, silakan kamu persiapkan semua perangkat pembelajaran pendukung dalam belajar kamu selama belajar di rumah. Misalnya ketika kamu membutuhkan sumber daya listrik, silakan kamu siapkan colokan atau rolan atau bokrol apapun namanya itu ya, serta chargeran ya, chargerannya supaya nanti ketika daya listrik di handphone kamu, di laptop kamu, di perangkat pembelajaran kamu berkurang, kamu bisa segera mensupportnya dengan daya listrik. Selain itu, kamu juga siapkan buku tentunya, alat tulis, pulpen, pensil, penghapus ya, penggaris jika butuh ya. Silakan kamu persiapkan semuanya, jangan sampai jauh dari jangkauan kamu. Setelah semuanya siap, barulah kita mulai berdoa ya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, bagi yang muslim, mari kita ucapkan dengan membacakan basmalah ataupun doa sebelum belajar yang lain. Ada banyak doa sebelum belajar yang bisa kamu baca, yang mungkin kamu sudah hafal ya. Contohnya seperti Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Itu bisa ya. Atau doa-doa yang lainnya yang kamu hafal. Tentunya doa sebelum belajar. Oke, itulah anak-anakku sekalian persiapannya. Nah, jika sudah berdoa, jangan lupa minta doa dari orang tua ya. Panggil orang tuanya ya. Panggil orang tuanya, minta didoakan dan minta didampingi ya. Ini yang terpenting. Silakan kamu mintai orang tua kamu atau kakak kamu ya, siapapun orang dewasa yang sekiranya mampu mendampingi kamu belajar, tolong dipanggil lalu minta pendampingan mereka supaya nanti ketika dalam belajar kamu ada dalam kondisi yang terdukung ya. Ketika kamu ada kesulitan, ada permasalahan, ada hal yang tidak paham, kamu bisa bertanya kepada mereka. Ya, itulah pentingnya pendampingan. Dan kami sampaikan kepada ayah, bunda, ya, kepada bapak, ibu, orang tua peserta didik yang sedang belajar, yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini, kami mengharapkan kerjasama dari ayah, bunda semuanya, dari bapak, ibu semuanya. Tolong dampingi putra-putrinya selama belajar. Ini untuk kebaikan pembelajaran putra-putri kita. Supaya putra-putri kita belajarnya fokus, belajarnya terarah, belajarnya semangat, ya, tidak asal-asalan belajarnya, terkontrol. Jadi kami mohon kerjasama dari ayah bunda semuanya, dari bapak ibu semuanya, supaya bisa mendampingi putra-putrinya. Selain itu kami juga mohon kesabaran ya. Kami mohon kesabaran dari ayah bunda semuanya. Kami tahu, kami sadar bahwa betapa berat membimbing putra-putri kita ketika belajar. Selalu ada gangguan, selalu ada kendala ya. Kita tahu bahwa mood putra-putri kita itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, ini
tugas bagi kita selaku orang tua untuk senantiasa menjaga kestabilan emosi putra-putri kita. Bagaimana caranya? Ya dengan menjaga kestabilan emosi kita terlebih dahulu. Itu ya, ayah bunda semuanya, bapak ibu semuanya, mari kita sama-sama bekerja, sama-sama mendukung untuk keberhasilan belajar putra-putri kita. Tanpa dukungan, tanpa kerjasama dari ayah bunda, kami yakin pembelajaran putra-putri kita tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu pesan kami kepada ayah bunda semuanya, kepada bapak ibu yang mendampingi di rumah. Kami mohon kerjasamanya. Baik, anak-anakku sekalian, setelah semuanya siap, bagi yang belum pernah melihat video pembelajaran yang pertama sampai yang ke-6 ya. Sekarang kan video pembelajaran yang ke-7 ya anak-anakku sekalian. Nah, bagi yang belum melihat video pembelajaran sebelumnya, Bapak sarankan tolong lihat dulu video sebelumnya supaya kamu nanti tidak bingung kok langsung seperti ini pembelajarannya ya. Nah, supaya nyambung, kamu lihat dulu video-video pembelajaran sebelumnya tentang tema 1, subtema 1. Sekarang kan sudah masuk subtema 2 ya. Silahkan kamu tonton dulu video-video pembelajaran sebelumnya. Kemudian jika anak-anakku semuanya sudah menontonnya, sudah tahu dengan video pembelajaran sebelumnya, silahkan kalau lupa boleh ditonton ulang ya, supaya kamu ingat dengan materi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Itulah kemudahan kalau kita menggunakan video pembelajaran seperti ini. Jika kita lupa, kita bisa menonton kembali video pembelajaran yang sebelumnya. Itu ya anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dilancarkan belajarnya, ada dalam kemudahan. Oke, kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Oke, ya. Selanjutnya bagi anak-anakku yang sudah melihat video pembelajaran, Bapak ingatkan kembali tentang materi pembelajaran sebelumnya. Kemarin sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang ide pokok ya, tentang ide pokok, kemudian tentang kondisi geografis Indonesia, kemudian tentang sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah itu sebelumnya kita sudah belajar itu, anak-anakku semuanya ingat kembali materi pembelajarannya supaya kita nyambung dengan materi pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, itulah sekedar pengingat namanya apersepsi ya, apersepsi. Jadi sebelum belajar kita harus menjembatani pengetahuan yang sebelumnya dengan pengetahuan yang akan kita hadapi ya, itu namanya apersepsi. Bagi ayah bunda ini kami sampaikan bahwa guru itu dalam mengajar tidak sembarangan, ada metode-metode, ada cara khusus supaya putra-putri kita bisa menerima pembelajaran dengan baik ya. Jadi sebelum belajar itu biasanya diapersepsikan dulu ya, disambungkan dulu, diingatkan dulu antara apa yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya, dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Jadi ada prolognya ya, ada prolognya ayah bunda semuanya. Baik anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah belajar tentang ide pokok dan hari ini kita akan memperdalam tentang kalimat penjelas. Kamu tahu kan kemarin kita sudah belajar bahwa dalam satu paragraf itu ada dua unsur ya, ada dua unsur. Pertama ada yang disebut ide pokok. Ide pokok itu adanya di mana? Iya, betul. Ada di kalimat ada di kalimat utama ya. Ide pokok itu terdapat di dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama itu terletak di mana? Biasanya di awal, ada yang di akhir,
ada yang tengah-tengah, bahkan ada yang campuran. Di awal ada, di akhir ada. Jadi saling mendukung. Itu namanya ide pokok. Nah, selain ide pokok, dalam paragraf juga ada yang disebut kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini kemarin kita sudah sampaikan ciri-cirinya apa? Iya, betul. Ciri kalimat penjelas adalah kalimatnya lebih khusus ya, lebih khusus. Kalau ide pokok kan ciri-cirinya kalimatnya umum, bersifat umum. Kalau kalimat penjelas itu lebih khusus, benar sekali. Bagus ya, kamu masih ingat dengan penjelasan Bapak sebelum-sebelumnya. Nah, hari ini kita akan memperdalam apa sih kalimat penjelas itu. Kamu bisa baca di layar ya. Sudah ada di layar tampilannya bahwa kalimat penjelas adalah kalimat yang isinya berupa penjelasan. Sesuai dengan namanya tentu ya. Namanya juga kalimat penjelas. Berarti isinya berisi tentang penjelasan-penjelasan ya. Penjelasannya berupa apa? Biasanya berupa uraian anak-anakku sekalian ya. Uraian. Jadi diuraikan tuh. Kan ide pokok itu kalimat utama itu sifatnya umum ya. Nah, perlu diuraikan supaya lebih jelas lagi. Atau berupa rincian ya, uraian, rincian sama saja ya. Rinciannya itu biasanya lebih detail ya, lebih rinci ya. Uraiannya lebih rinci lagi daripada kalimat utama. Kemudian kalimat penjelas ini tentu menguraikan kalimat utama anak-anakku sekalian ya. Uraian kemudian rincian dari kalimat penjelas ini tujuannya menjelaskan, menguraikan, merinci dari kalimat utama. Ya, itulah makna dari kalimat penjelas. Paham ya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan bisa kamu pahami dengan baik tentang makna dari kalimat penjelas ini. Baik, kalaupun kamu masih belum paham, nanti kamu ulangi lagi. Kamu renungkan dulu ya, jangan buru-buru. Kamu jangan takut terlambat dengan apa yang Bapak sampaikan. Jika kamu belum paham, kamu pause dulu sebentar, lalu kamu pikirkan dulu, apa sih maksudnya? Oh gitu, oh gitu. Kalau sudah paham, baru lanjutkan ya. Pelan-pelan saja, ini kan video pembelajaran, bisa kamu pause ya. Tidak seperti kita belajar di kelas, kita tidak bisa tiba-tiba men-stop penjelasan Bapak guru atau Ibu guru. Ya, inilah manfaat dari video pembelajaran, kita bisa melihatnya di lain kesempatan jika kita lupa atau masih belum paham. Baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah paham tentang makna ya, makna kalimat penjelas, yaitu kalimat yang berisi penjelasan, uraian atau rincian secara detail mengenai kalimat utama. Selanjutnya ciri-cirinya apa? Nah, ciri-ciri dari kalimat penjelas ini apa anak-anakku semuanya? Nah, ciri kalimat penjelas ini pertama itu bersifat khusus ya, lebih khusus, lebih ke uraian ya, lebih ke uraian khusus. Jadi tidak bersifat umum itu ya. Karena tadi kan apa? Sifatnya menjelaskan ya, menjelaskan dari kalimat utama. Kemudian ciri yang kedua berupa contoh atau data, fakta, alasan dan pendapat. Nah, ini anak-anakku sekalian harus paham nih ciri yang kedua ini ya. Harus paham ciri yang kedua ini bahwa kalimat penjelas itu isinya ya, isinya berupa pertama bisa berupa contoh dari apa yang dijelaskan ya. Misalkan kalimat utamanya tentang pola hidup sehat, maka nanti dijelaskan dengan contoh pola hidup sehat apa saja. Gitu ya. Jadi kalimat penjelas ini berisi tentang contoh, bisa berisi tentang contoh. Kemudian bisa juga berisi data ya, berisi data. Data itu apa, Pak? Data itu informasi ya, sekumpulan informasi mengenai suatu hal. Nah, kalimat utama itu kan informasi umumnya ya. Nah, didukung oleh data-data ya. Misalkan ada informasi tentang kondisi kesehatan kita.
Nah, apa data pendukungnya? Misalkan suhu badannya berapa ya. Kemudian tinggi badan, berat badan, kemudian kondisi mata kita bagaimana untuk menunjang kondisi kesehatan kita didukung dengan data-data kesehatan dari tubuh kita. Itu namanya data ya. Data ini biasanya didapatkan dari sumber data yang valid ya, yang sah, yang memang terpercaya. Jangan sembarangan datanya. Sekarang ini kan banyak data-data yang sifatnya hoax ya, bohong. Nah, maka dari itu kamu harus bisa memilih mana data yang benar, mana data yang tidak benar. Atau penjelasannya bisa juga berisi tentang fakta. Fakta itu kondisi sebenarnya anak-anakku semuanya ya, kondisi sebenarnya sesuai kenyataan. Itu namanya fakta. Berarti tidak diada-ada, tidak bohong. Fakta itu berarti sesuai dengan kondisi sebenarnya. Misalkan fakta tentang alamat rumah kamu. Nah, alamat rumah kamu kan faktanya ada di mana tuh? Ya, faktanya ada di daerah mana, kemudian kelurahan mana, alamatnya jelas kan, itu namanya fakta. Di depan rumahnya ada rumah siapa, di sampingnya ada musola misalkan, ya, atau ada bangunan apa gitu. Itu fakta. Atau kalimat penjelas ini bisa juga berisi alasan anak-anakku sekalian, ya, alasan. Alasan kenapa kita mengungkapkan pendapat seperti ini. Itu ya, ada alasannya. Kenapa bisa seperti ini? Contohnya misalkan kita mau menyampaikan alasan tentang AKB ini ya, adaptasi kebiasaan baru, new normal ya. Alasan kita setuju atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah tentang new normal, tentang AKB. Atau misalkan kita mau mengungkapkan keresahan kita mau nih belajar ke sekolah, kenapa sih di rumah terus, apa sih alasannya? Nah, kita mau tanya nih alasannya apa. Nah, itu kan berupa penjelasan-penjelasan nantinya. Nah, itu alasan merupakan salah satu bentuk dari kalimat penjelas. Paham ya anak-anakku sekalian? Jadi kalimat penjelas itu bisa juga berisi tentang alasan. Selain tadi apa? Pertama bisa contoh, bisa fakta, bisa data, bisa juga berupa alasan. Atau mungkin juga bisa berupa pendapat ya, pendapat kita. Bagaimana pendapat kamu tentang belajar dari rumah? Nah, itu bisa kamu sampaikan pendapatnya. Nah, pendapat-pendapat itu kan berarti berupa penjelasan ya, penjelasan yang mendukung tentang pendapat kamu ya, tentang ide-ide kamu ya, tentang ide-ide kamu yang memang ada di dalam pemikiran kamu ya. Itu anak-anakku sekalian. Jadi ciri dari kalimat penjelas ini memuat hal-hal tadi. Nah, anak-anakku sekalian, nanti kita belajar nih membedakan penjelasan-penjelasan pada paragraf itu tentang apa saja. Apakah tentang contoh, apakah tentang data, tentang fakta, nanti kita pelajari, nanti kita latih ya. Anak-anakku harus bersiap, harus bisa semuanya. Lalu ciri yang ketiga, kalimat penjelas ini membutuhkan kata hubung anak-anakku sekalian ya. Membutuhkan apa? Kata hubung ya. Kata hubung itu istilah dalam bahasa Indonesianya konjungsi ya, konjungsi atau konjungtor. Itu ya. Kata penghubungnya misalkan apa? Misalkan bahkan, atau kata penghubungnya berupa contohnya, terlebih lagi, misalnya, dan lain-lain. Ya, banyak kata penghubung itu. Silahkan nanti anak-anakku semuanya pelajari. Nah, setelah tahu apa sih kalimat penjelas itu, setelah tahu ciri-cirinya, sekarang kita belajar langsung pada paragrafnya. Ya, di sini di layar anak-anakku semuanya bisa melihat ada tabel. Tabel ini berisi tentang ide pokok dan contoh paragrafnya. Di tabel kamu bisa lihat di paling atas di sini.
Ini Bapak tuliskan di paling atas ini misalnya ide pokok. Nah, ide pokoknya ini. Yang paling atas ini ide pokok anak-anakku sekalian. Nah, paling atas apa tulisannya itu? Yang berwarna hitam tuh, tulisannya berwarna putih. Kalimatnya seperti ini. Aku tinggal di lingkungan yang sehat. Misal itu ide pokoknya anak-anakku sekalian. Ya, ingat ide pokoknya aku tinggal di lingkungan yang sehat. Ya, terbayangkan ketika kamu mendengar ide pokok berupa tulisan seperti ini, aku tinggal di lingkungan yang sehat. Nah, kira-kira apa sih penjelasannya? Harus menjelaskan apa saja sih supaya mendukung bahwa memang benar kita tinggal di lingkungan yang sehat. Kira-kira fakta yang harus ditampilkan apa? Data yang harus ditampilkan apa? Kemudian contohnya seperti apa? Nah, ini akan kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku sekalian, kamu bisa lihat ini ada 2 kolom ya. Ada 2 kolom Bapak buat di sini. Pertama, dari ide pokok ini, dari satu ide pokok ini ada uraian penjelasnya tentang apa. Kemudian ada paragrafnya di sini Bapak tuliskan dan Bapak sudah menuliskannya dengan satu kalimat itu berbeda warna. Nah, supaya kamu paham ya, supaya kamu paham. Yang berwarna hitam ini Bapak cetak tebal juga. Ini isinya kalimat utama anak-anakku sekalian ya. Jadi kalimat utamanya Bapak simpan di awal ya, supaya mudah lah. Kamu kan kemarin kebingungan ketika Bapak menuliskan ide pokoknya di akhir ya. Nah, sekarang untuk latihan kita tuliskan ide pokoknya di awal saja. Nah, ide pokoknya tadi apa ide pokoknya? Aku tinggal di lingkungan yang sehat. Nah, ide pokoknya kita masukkan ke dalam kalimat utama anak-anakku sekalian. Kalimat utamanya yang mana? Nah, Bapak buat seperti ini. Aku dan keluargaku tinggal di lingkungan yang sehat. Ya, sengaja Bapak tambahkan supaya ada pembeda. Ya, kalimatnya kan ada yang beda ya. Antara ide pokok dengan kalimat utama ada beda sedikit ya. Bapak tambahkan keluargaku. Nah, ini menunjukkan, Bapak ingin menunjukkan bahwa antara ide pokok dan kalimat utama itu tidak perlu sama persis anak-anakku sekalian. Kalimat utamanya bisa dikembangkan ya dari ide pokok yang kita maksudkan. Itu yang pertama, Bapak tuliskan kalimat utamanya. Lalu kalimat penjelasnya. Nah, kalimat penjelasnya berupa apa? Uraian penjelasnya menjelaskan tentang apa? Nah, pertama ini nih. Kita akan menjelaskan bahwa aku dan keluargaku tinggal di lingkungan yang sehat. Kira-kira kalau ingin menjelaskan ide pokok semacam itu, data pendukungnya apa ya? Penjelasannya berupa apa ya? Mungkin pertama kali kamu jelaskan dulu lokasi rumah kamu, ya. Lokasi rumah kamu dijelaskan di mana memangnya lokasi rumah kamu supaya pembaca tahu ya, di mana sih lokasi rumah kamu yang sehat itu, lingkungan yang sehat itu lokasinya di mana sih? Nah, kamu jelaskan. Nah, pertama kita jelaskan nih. Uraian penjelas yang pertama adalah tentang lokasi. Paham ya? Silahkan kamu jelaskan tentang lokasi. Lokasi apa, Pak? Ya lokasi rumah kamu, lokasi lingkungan kamu itu ada di mana. Ya, itu yang pertama. Lalu kalimatnya seperti apa? Nah, ini lokasi ini tanda merah ya, warnanya warna merah. Nah, kamu buat kalimat yang menunjukkan lokasi rumah kamu. Contoh kalimatnya seperti ini ya. Setelah kamu menulis kalimat utama, aku dan keluargaku tinggal di lingkungan yang sehat. Titik. Itu satu kalimat kan, cirinya ada tanda titik. Ingat ya, satu kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Awas ya, jangan sampai tanda titiknya lupa. Gitu.
Kemudian, meskipun rumahku berada di tengah kota, tapi kesehatan lingkungannya terjaga dengan baik. Coba kamu perhatikan. Pada kalimat kedua ini, isinya tentang apa? Iya, betul. Tentang lokasi rumah kamu, ya. Di mana lokasinya? Rumahku berada di tengah kota, ya. Berada di tengah kota. Nah, jadi ini merupakan penjelasan. Penjelasannya berupa apa? Berupa lokasi. Lokasi dari rumah kita. Tadi kan ide pokoknya tentang rumah kita tuh, ya. Tentang lingkungan rumah kita, lingkungan tempat tinggal kita, maka harus dijelaskan di mana lokasinya. Paham ya? Oke, baik. Bagus ya. Sudah bisa kamu menjelaskan satu hal ya. Pertama kita bisa jelaskan dari sisi lokasi. Lalu yang kedua kita juga bisa menjelaskan selain lokasi itu alamat anak-anakku sekalian ya. Kalau lokasi kan masih bersifat umum ya, masih belum khusus. Nah, kita rinci lagi nih, kita urai lagi ke hal yang lebih rinci. Lokasinya tadi kita sudah tahu, oh berada di tengah kota, mulai menjurus tuh ya, mulai rinci. Nah, di tengah kotanya di mana sih? Ya, alamatnya di mana sih? Silahkan kamu jelaskan. Jadi uraian penjelas yang kedua, kalimat berikutnya harus berisi tentang alamat rumah. Ya, harus menunjukkan alamat rumah. Di mana alamatnya? Kamu jelaskan dalam kalimat yang ketiga, anak-anakku sekalian. Bagaimana kalimatnya, Pak? Silahkan bebas ya. Kamu buat sendiri ya. Kamu buat sendiri. Nah, Bapak di sini mencontohkan kalimatnya seperti ini. Rumahku beralamat di Jalan Sekar Kemuning, Kelurahan Karya Mulya, Kota Cirebon. Misal ya, ini misal. Kamu yang tinggalnya di Kuningan, ya sesuaikan. Kamu yang tinggalnya di Majalengka, kamu yang tinggalnya di Jakarta mungkin ya, silahkan sesuaikan. Ini Bapak mencontohkan alamatnya di Jalan Sekar Kemuning, di Kelurahan Karya Mulya, dan di Kota Cirebon. Ya, tadi kan disampaikan bahwa rumahku berada di tengah kota. Nah, berarti kamu harus menyebut tuh nama kotanya kota apa, supaya lebih jelas ya. Kalau sudah disampaikan seperti ini kan jadi jelas. Oh, ternyata tinggalnya di Kota Cirebon ya, seperti itu. Itu yang berikutnya ya, kalimat penjelas yang kedua isinya tentang alamat rumah. Terus apakah bisa dijelaskan lagi? Setelah lokasinya dijelaskan, setelah alamatnya dijelaskan, lalu menjelaskan apa lagi, Pak? Nah, di lingkungan rumah itu kan banyak ya, banyak jenisnya. Kemarin kamu sudah bisa misalkan khususnya di sekolah Bapak ke siswa-siswa Bapak ketika MPLS kemarin siswa-siswi Bapak ditugaskan mendeskripsikan lingkungan rumah. Nah, seperti itu ya, dijelaskan tetangganya siapa, kemudian bangunan yang terdekatnya apa, misalkan musola, ada masjid, itu harus dijelaskan. Nah, yang ketiga ini penjelasannya berisi kondisi tetangga. Ini bisa kamu jelaskan supaya lebih rinci. Memangnya di lingkungan rumah kamu tetangganya seperti apa sehingga bisa disebut lingkungan yang sehat. Nah, kamu jelaskan dengan kalimat seperti ini misalkan ya. Bapak contohkan kalimatnya seperti ini. Yang warna hijau ya. Para tetangga rumah ya. Cara bacanya gimana nih? Oh, para tetangga rumah semuanya sadar akan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan. Nah, jadi penjelasannya seperti itu, bahwa tetangga-tetangga rumahku itu semuanya sadar tentang pentingnya kesehatan lingkungan. Oh, jadi ternyata
lingkungan rumahnya berada di lingkungan tetangga-tetangga yang sadar akan kesehatan anak-anakku semuanya, ya. Itu penjelasannya, gitu. Kita jadi paham kan kalau ada penjelasan seperti itu, kita jadi yakin bahwa benar memang tinggalnya di lingkungan yang sehat. Kenapa? Karena tetangga-tetangganya juga sadar akan kesehatan ternyata, ya. Itu. Paham ya anak-anakku sekalian? Jadi kamu bisa jelaskan penjelasan seperti itu melalui kalimat-kalimat yang berisi tentang kondisi tetangganya seperti apa. Ini contoh yang Bapak sampaikan ini berupa ide pokok aku tinggal di lingkungan yang sehat. Jadi nanti kalau kamu diminta menjelaskan ide pokok yang lain, silakan sesuaikan. Tidak mungkin sama seperti ini, ya. Nanti disesuaikan saja dengan ide pokoknya apa. Berikutnya, apa yang bisa dijelaskan lagi selain tetangga? Tadi lokasi sudah, alamat sudah, tetangga sudah. Apalagi sih? Nah, kamu juga bisa menjelaskan kondisi lingkungannya bagaimana di sana, ya. Kondisi lingkungannya. Kalau tetangga kan berarti orang-orangnya ya, orang-orangnya. Kalau lingkungannya bagaimana? Apakah lingkungannya bersih? Apakah lingkungannya suka banjir? Apakah lingkungannya suka ada penyakit-penyakit yang berbahaya? Kamu jelaskan, ya. Nah, kalimatnya bisa seperti ini. Untuk menjelaskan kondisi lingkungan, misalkan kamu bisa membuat kalimat seperti ini. Sehingga lingkungan kami tidak pernah terdampak banjir dan terjangkit penyakit berbahaya seperti DBD. Tahu kan DBD? Iya, demam berdarah tinggi. Nah, Pak, apakah harus seperti itu kalimatnya tentang banjir, tentang DBD? Tidak. Kamu juga bisa membuat kalimat lain. Misalkan diganti nih yang biru ini. Kalimatnya menjadi seperti ini. Sehingga lingkungan rumahku selalu bersih. Nah, dari sampah. Bisa seperti itu. Jadi bebas kalimatnya. Yang penting apa? Yang penting menjelaskan tentang lingkungan yang sehat. Yang penting menunjang dari ide pokok yang tadi di awal anak-anak tuh semuanya. Gitu ya. Paham ya? Jadi bebas, silahkan penjelasannya. Yang penting menjelaskan kondisi lingkungan. Kemudian, apalagi yang dijelaskan Pak? Sudah bisa nih. Apalagi nih? Aku mau belajar lebih banyak, mau menjelaskan lebih rinci lagi. Apalagi? Oke, baik. Yang berikutnya adalah kamu juga bisa menjelaskan contoh perilaku sehatnya seperti apa sih? Kamu sebutkan contohnya, ya. Ini yang paling gampang. Contohnya, kamu sebutkan saja contohnya. Kira-kira contoh lingkungan yang sehat itu bagaimana? Contoh kegiatannya apa saja? Nah, misalkan kamu buat seperti ini nih. Warga di sekitar rumahku selalu melaksanakan kegiatan jumsih. Nah, awas ya, jumsih di sini singkatan. Apa sih jumsih? Jumat bersih misalkan. Jadi misalnya di lingkungan tetangga kita, di lingkungan rumah kita selalu ada kegiatan kerja bakti setiap hari Jumat, maka diberi nama jumsih, Jumat bersih. Dan memelihara budaya gotong royong. Jadi selalu kerja bakti sehingga lingkungannya sehat dan bersih. Itu ya, misalkan contohnya seperti itu. Kamu bisa beri contoh yang lain supaya lebih rinci, lebih jelas. Ini kan Bapak contohkan cuma 2 ya. Contoh kegiatannya berupa jumsih dan gotong royong. Itu ya anak-anakku sekalian. Masih bisa tidak dijelaskan dengan uraian yang lebih rinci? Bisa. Kamu bisa memasukkan pendapat. Nah, pendapat kamu, perasaan kamu bagaimana tuh tinggal di lingkungan yang sehat, ya? Apakah betah atau tidak betah? Apakah nyaman atau tidak nyaman? Kamu sampaikan. Nah, kalimatnya bagaimana? Nah, kalimatnya bisa seperti ini. Oleh sebab itu, kami sekeluarga sangat nyaman dan betah tinggal di lingkungan seperti ini. Nah, jadilah satu paragraf. Ada berapa kalimat coba? Hah? Ada 6 kalimat. Banyak ya. Ternyata mudah ya membuat satu paragraf itu. Ya, tidak sulit seperti yang kamu bayangkan ya.
Biasanya kan kalau dikasih tugas sama Bapak Ibu guru mengarang atau membuat paragraf, kamu biasanya mikirnya lama ya, apa yang mau ditulis. Nah, sekarang Bapak kasih cara nih. Caranya seperti itu. Kalau mau membuat paragraf, kamu tentukan dulu ide pokoknya. Kamu tulis kalimat utamanya. Lalu kamu jelaskan tuh rincian-rinciannya, uraian-uraian dari ide pokok tersebut. Gampang ya. Kalau sudah seperti ini, kamu insya Allah nanti bisa jadi penulis hebat ya. Insya Allah. Jika ada di antara anak-anakku semuanya yang mau jadi penulis, nah inilah cara menulisnya. Cara mengembangkan ide pokok menjadi satu buah paragraf. Kalau sudah bisa membuat satu paragraf seperti ini, kamu akan mudah membuat paragraf-paragraf berikutnya. Ya, itu. Oke, paham ya anak-anakku sekalian? Sangat mudah membuat kalimat penjelas itu bagaimana. Baik, kalau sudah paham, sekarang kita latihan ya. Sekarang kita latihan dan nanti latihannya Bapak akan menggunakan materi pembelajaran yang akan kita pelajari anak-anakku semuanya. Bapak akan menggunakan materi pelajaran PPKN, Bapak akan menggunakan materi pelajaran IPS sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Supaya gampang ya, supaya gampang. Nah, ini contohnya. Ini bentuk latihannya. Nah, anak-anakku sekalian, misalkan Bapak memberikan satu bahan buat kamu nih. Bahannya berupa ide pokok. Ide pokoknya Bapak tulis di sini nih. Kalau tadi kan dicontoh ide pokoknya berupa lingkungan sehat ya, bahwa aku tinggal di lingkungan yang sehat. Sekarang Bapak tantang kamu, silahkan kamu buat paragraf dengan ide pokok seperti ini. Nah, ide pokoknya Bapak tulis besar di atas ini nih. Nah, di sini tertulis kenampakan alam dan buatan di Indonesia. Jadi isinya harus tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Ya, supaya kamu bisa memahami materi kenampakan alam dan buatan. Muatan pelajaran apa ini? Iya, IPS ya, muatan pelajaran IPS. Silahkan kamu buat kalimat penjelasnya. Pertama kamu buat dulu kalimat utamanya. Kira-kira kalau ide pokoknya seperti ini, kalimat utamanya bagaimana? Kamu tulis ya, ide pokok kalimat utamanya bagaimana. Setelah kalimat utamanya jadi, kamu tulis penjelasan-penjelasannya. Kamu tulis kalimat-kalimat penjelasnya apa? Pak, ini kan beda lagi. Aku bingung nih ya, bingung mau menjelaskan tentang apa. Tenang, Bapak sudah memberikan panduan ya, panduan. Nah, penjelasannya kamu bisa mengisi dengan pertama penjelasan tentang letak geografis Indonesia. Kemarin kan kamu sudah belajar di video yang ketiga ya, di video yang kedua, ya video yang kedua. Kita sudah belajar letak geografis Indonesia. Indonesia itu terletak di mana katanya? Di antara dua benua, di antara dua samudra ya, negara tetangganya, negara apa saja. Sudah kita pelajari. Silahkan kamu tonton video sebelumnya, yang kedua. Nah itu kamu jelaskan letak geografisnya. Kamu juga bisa menjelaskan kondisi alamnya dalam satu kalimat. Kemudian kamu jelaskan apa sih arti kenampakan alam itu. Kemudian contoh kenampakan alam itu apa. Kenampakan buatan itu artinya apa. Kemudian contohnya apa. Ini bisa jadi berapa kalimat ini. Bapak hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kalimat penjelasnya kamu bisa buat 6 kalimat. Ditambah kalimat utama jadi 7 kalimat dalam satu paragraf. Ya, silakan. Nah, Pak, dari mana sumbernya? Silakan kamu baca-baca buku. Ya, kamu baca buku, kamu baca dari internet. Kita gampang hari ini ya. Kamu kalau mau belajar gampang, tinggal ketik saja apa yang mau kita cari atau kita ucapkan dengan mengucapkan oke Google ya. Kenampakan alam dan buatan di Indonesia. Langsung muncul tuh di layar smartphone kamu. Ya, gampang.
kita belajar pada zaman sekarang ini. Tidak perlu kita nyari buku di perpustakaan yang banyak, nyarinya aja lama, ya. Kemudian belum buka-buka bukunya. Kalau dari internet kan kita bisa langsung mengucapkan apa yang kita cari, anak-anakku sekalian, gitu. Misalkan, oke Google, letak geografis Indonesia, langsung muncul tuh. Kamu ambil poinnya, masukkan. Oke Google, kondisi alam Indonesia, muncul, masukkan, ambil ya. Gampang ya. Nah, sekarang Bapak sudah buatkan nih contohnya, contoh paragrafnya. Kamu tinggal baca aja ya. Nanti tugas kamu adalah memilah-milah mana yang termasuk letak geografis, mana yang termasuk kondisi alam, mana yang termasuk arti kenampakan, dan seterusnya. Ya, itu. Silahkan kamu lihat di layar. Nah, ini paragrafnya. Yang berwarna hitam itu kalimat utama, yang merah itu sesuai dengan uraian penjelas yang merah, yang warna ungu, ya, kuning, dan sebagainya. Sehingga kamu bisa membuat satu rangkuman tentang kenampakan alam dan buatan di Indonesia. Kamu bisa baca, silahkan baca ya. Silahkan kamu baca paragrafnya seperti apa. Atau mau Bapak bacakan? Gimana? Mau dibacakan saja. Baik, Bapak bacakan ya. Paragrafnya seperti ini. Indonesia dijuluki sebagai surga dunia karena memiliki kenampakan alam yang beragam dan paling lengkap di dunia. Itu kalimat utamanya anak-anakku sekalian. Ide pokoknya ini, kenampakan alam dan buatan di Indonesia. Kalimat utamanya jadi panjang seperti ini, dikembangkan lagi, ya. Itu. Baik, paham ya anak-anak sekalian? Lalu kita jelaskan mengenai letak geografisnya. Selain karena berupa negara kepulauan, hal ini juga disebabkan karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Jadi ternyata Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa. Tahu kan garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa itu garis yang melintang di pertengahan bumi, ya, pertengahan bumi. Jadi kalau dibuat garis tengah-tengahnya, kita itu terlewati oleh garis khatulistiwa. Ini sedikit informasi. Khatulistiwa itu kalau anak-anakku sekalian belum tahu, itu sebenarnya dari bahasa Arab, ya, dari kata hotul istiwa. Hot itu garis, istiwa itu tengah, ya. Jadi khatulistiwa itu garis tengah, ya. Itu sedikit informasi aja ya ini mah. Nah itu. Kemudian kondisinya bagaimana? Indonesia memiliki kenampakan alam berupa pantai, gunung, laut, sungai, lembah yang subur dan lain-lain. Jadi kondisinya seperti itu ya. Ada pantai karena kepulauan sehingga pantainya banyak di Indonesia itu. Bahkan katanya nih Indonesia itu salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang ya. Hebat ya. Itu karena negara kita adalah negara kepulauan. Banyak pulaunya otomatis banyak pantainya. Kemudian gunungnya juga bagus-bagus, tinggi-tinggi ya. Banyak orang dari luar negeri sana berkunjung ke kita untuk mendaki gunung di kita. Kemudian lautnya juga indah ya. Lautnya luas, banyak sumber daya alamnya, sungainya, ya, banyak air terjun yang cantik di Indonesia itu. Silakan kamu eksplor lembah yang subur dan lain sebagainya. Itu kalimat penjelas yang kedua. Yang ketiga tentang arti kenampakan alam. Apa sih kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan akibat dari aktivitas manusia. Ini pengertian dari kenampakan alam. Lalu silahkan kamu baca yang lainnya. Kita sudah belajar 50 menit nih anak-anakku sekalian. Sudah cukup lama. Silahkan kamu baca saja ya informasinya mengenai kenampakan alam dan buatan di Indonesia. Lalu kamu pilah-pilah antara uraian penjelas dengan paragrafnya. Kita belajar di paragraf berikutnya. Ini tentang kenampakan alam. Silahkan kamu pahami. Nanti ada dalam soal evaluasi, dalam penilaian harian, dalam penilaian tengah semester. Ini Bapak rangkum semuanya nih dalam satu paragraf ya. Luar biasa ya. Ini sangat informasi yang sangat
yang sangat penting yang harus kamu pahami. Jadi silakan baca sampai selesai informasinya. Oke, paragraf kedua, contoh yang kedua, ini latihan yang kedua ya. Keadaan iklim di Indonesia. Nah, ini Bapak balik nih, Bapak tampilkan dulu paragrafnya, lalu kamu tulis uraian penjelasnya kira-kira apa. Kalimat utamanya, Indonesia termasuk ke dalam wilayah iklim tropis. Ini kalimat utamanya ya anak-anakku, ide pokoknya tentang keadaan iklim di Indonesia. Kalimat penjelasnya seperti ini. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi. Kira-kira kalimat penjelas ini isinya tentang apa? Apa? Iya, betul ya. Pinter sekali. Tentang pengertian iklim anak-anakku sekalian. Kita lihat. Nah, arti iklim. Jadi kalimat penjelas yang pertama ini menjelaskan tentang arti iklim. Yang kedua, ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Isinya tentang apa? Bagus, tentang ciri ya. Oke, ciri iklim tropis. Yang ketiga, dengan beriklim tropis, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Isinya tentang apa berarti? Tentang musim, Pak. Iya, betul. Apa musim itu? Nah, musim itu adalah akibat dari iklim tropis. Akibatnya apa? Ya, sehingga memiliki 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Yang keempat, pengaruhnya wilayah Indonesia sangat cocok untuk pertanian, sehingga tidak aneh jika Indonesia mendapat julukan negara agraris. Apa ya isinya? Tentang betul, pengaruh ya, pengaruh bagi pertanian. Jadi kalau iklimnya tropis, pertaniannya bagus tuh ya. Karena kita mendapat asupan panas yang cukup dari matahari. Yang kelima, nah ini pengaruh bagi budaya. Coba kamu lihat. Selain itu, hal ini juga berpengaruh pada kebudayaan. Budaya berpakaian dan arsitektur rumah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi iklimnya. Karena kan kita adanya musim hujan ya, anak-anak cuma 2 musim, hujan dan kemarau. Sehingga bangunan rumah kita menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Coba kamu perhatikan. Bangunan di Indonesia dan di Arab. Kalau di Arab kan atapnya cuma gitu saja ya, cuma flat, datar saja gitu. Kalau di kita berbentuk apa? Prisma segitiga. Tujuannya apa? Supaya kalau musim hujan, airnya itu tidak tertampung, airnya mengalir ke bawah. Gitu. Kenapa atap rumah di Indonesia bentuknya seperti itu? Ya karena memang Indonesia terletak di iklim tropis, ada musim hujan, sehingga kalau hujan airnya harus diturunkan ke bawah, jangan sampai tertampung di atap rumah. Gitu. Jadi bentuk rumahnya ya seperti itu. Inilah pengaruhnya. Paham ya anak-anak sekalian? Itu. Sekarang latihan berikutnya tentang keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, ini kalimat utamanya seperti ini. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Faktor penyebab keragaman flora dan fauna di Indonesia yaitu iklim, kesuburan tanah, dan ketersediaan air. Kira-kira kalimat ini isinya tentang apa sih? Tentang? Iya, betul. Faktor penyebab dari keragaman flora dan fauna. Baik, kalimat berikutnya. Jenis flora di Indonesia terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Apa isinya? Jenis flora di Indonesia. Kamu jelaskan tuh keragamannya itu apa saja jenisnya. Ya, dijelaskan secara rinci. Kemudian setelah itu apa? Persebaran Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, sedangkan Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur. Nah, berarti ini apa? Persebarannya anak-anakku sekalian. Jadi persebaran flora fauna itu seperti apa? Nah, dijelaskan seperti ini. Setelah persebarannya apa yang dijelaskan di sini? Yang warna hijau. Oh, ternyata karakteristik floranya bagaimana? Ya, floranya bagaimana karakteristiknya? Lalu jenis fauna di Indonesia itu apa saja? Ya.
Tadi jenis floranya sudah. Kemudian sekarang jenis faunanya apa saja? Persebaran fauna di mana saja? Ya, itu tentang paragraf ini. Itu. Kita lanjut paragraf berikutnya. Ini latihan-latihan saja ya anak-anakku sekalian. Perilaku yang sesuai nilai Pancasila. Nah, di sini ini tentang muatan pelajaran PPKN ya. Itu. Sebagai warga negara yang baik, ketika berada di lingkungan manapun, perilaku sehari-hari kita harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Betul tidak? Betul ya? Itu. Contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan keluarga antara lain, taat terhadap orang tua, menjalankan ibadah di rumah, menghormati dan sopan terhadap orang tua. Kira-kira kalimat penjelas yang berwarna merah ini isinya tentang apa? Ayo. Hah? Tentang apa? Iya, betul. Tentang contoh. Contoh apa nih? Contoh perilaku di lingkungan keluarga. Ya, bagus ya. Contoh di lingkungan keluarga. Contoh perilaku di lingkungan keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa saja contohnya? Contohnya taat terhadap orang tua ya. Kamu harus taat nih pada orang tua kamu, ya, harus patuh. Kemudian menjalankan ibadah di rumah ya, menghormati dan sopan terhadap orang tua. Itu contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Nah, kita sebagai warga negara yang baik punya dasar negara, punya pedoman hidup yaitu Pancasila. Semua kegiatan kita, aktivitas kita harus sesuai dengan Pancasila. Kemarin kita sudah belajar sikap yang sesuai, sekarang kita belajar perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Baik sila pertama maupun sampai sila yang kelima, anak-anakku sekalian. Lalu kalimat kedua tentang perilaku di lingkungan sekolah. Apa saja sih contoh perilaku di lingkungan sekolah? Nah, ini contohnya mentaati tata tertib, mengerjakan tugas, menghargai teman yang berbeda suku, tidak nyontek saat ulangan ya. Itu contoh-contohnya. Kamu harus tahu tuh yang sesuai dengan nilai Pancasila. Berikutnya, sedangkan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat seperti tidak mengganggu ibadah orang lain, melakukan kerja bakti, musyawarah, membangun lingkungan, dan melakukan ronda malam. Kira-kira ini isinya tentang apa? Apa? Iya, bagus. Tentang contoh perilaku di lingkungan mana? Masyarakat, anak-anakku sekalian. Bisa ya? Paham ya? Nah, ini kalimat penjelas dari ide pokok perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mudah kan? Gampang kan? Nah, kalau anak-anakku semuanya sudah paham perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, anak-anakku harus menghindari perilaku yang tidak sesuai. Apa yang tidak sesuai itu yang bagaimana? Tentu kebalikan dari yang tadi dicontohkan. Ya, silakan. Tentu yang tidak sesuai itu biasanya yang jelek-jelek, yang negatif, ya, yang melanggar aturan itu yang tidak sesuai. Ya, kamu harus menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Paham ya anak-anakku sekalian? Oke, sudah di penghujung pembelajaran karena sudah 1 jam anak-anakku sekalian kita belajar. Kita simpulkan saja ya. Kita langsung simpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini. Apa kesimpulannya? Coba Bapak ingin kamu yang menyebutkan. Apa sih kesimpulannya? Hah? Tentang apa? Ya, betul. Tentang kalimat penjelas. Iya. Kalimat penjelas adalah kalimat yang isinya berupa penjelasan, uraian, atau berupa rincian detail dari kalimat utama. Itu yang bisa kita simpulkan. Lalu ciri-cirinya apa? Nah, ciri kalimat penjelas bersifat khusus, berupa contoh, berupa data, fakta, alasan, dan pendapat, dan membutuhkan kata hubung. Ya, itu. Lalu kondisi iklim di Indonesia mempengaruhi kenampakan alam dan keragaman flora serta fauna. Nah, tadi kita sudah belajar kondisi kenampakan alam Indonesia seperti apa tuh. Kamu pahami ya baik-baik kondisi kenampakan alam Indonesia.
dan keragaman flora dan faunanya. Itu penting ya, penting bagi kita. Silakan kamu pahami. Dan Bapak sarankan nih, Bapak pesankan, selain belajar dari video ini, kamu harus belajar dari video-video yang lain, dari artikel lain di internet. Silakan kamu cari informasi, atau dari buku juga boleh ya. Baca tuh buku modul yang diberikan oleh guru kamu, baca buku siswa yang kamu miliki ya. Silakan baca, atau buku-buku lain silakan kamu beli ya. Bapak sarankan kamu perbanyak membaca selama belajar di rumah ini. Kemudian ada lagi nggak kesimpulannya? Ada lagi. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus kita laksanakan di setiap waktu dan tempat, dimanapun ya, dimanapun kita lakukan perilaku yang sesuai, yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya kamu hindari perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya berbohong, tidak boleh kamu berbohong, itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Contoh lainnya misalkan berkelahi, bertengkar dengan saudara, dengan teman, itu tidak boleh ya. Mencuri tidak boleh ya. Itu kamu harus menghindari perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila, dengan aturan tata tertib yang berlaku di negara kita, dengan norma-norma agama yang ada di negara kita ya. Kamu kan sudah tahu ya norma agama yang harus kamu taati, norma adat yang ada di lingkungan kamu masing-masing. Itu kamu harus taati normanya, kamu hindari supaya tidak melanggar. Baik anak-anakku sekalian, itu kesimpulan kita pada pembelajaran pagi hari ini. Berikutnya ini ada tugas nih dari Bapak. Tugasnya sangat sedikit ya, sangat sedikit. Kemarin-kemarin kan ada soal evaluasi ya, berapa nomor gitu ya. Ada yang 3 nomor, ada yang 5 nomor. Sekarang Bapak hanya memberikan satu tugas ya. Pilihlah salah satu paragraf dari contoh yang telah disampaikan. Dari yang tadi tuh tentang kenampakan alam, tentang keragaman flora dan fauna, atau tentang perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Nah, dari tiga paragraf tersebut, kamu pilih satu saja. Pilih satu paragraf, mau yang mana, kemudian kembangkan paragrafnya menjadi wacana. Pak, caranya bagaimana? Nggak ngerti. Kamu kembangkan tiap kalimat pada paragraf tersebut, kamu kembangkan menjadi satu paragraf. Ya, dalam paragraf contoh tadi kan misalkan ada 5 kalimat. Nah, dari setiap kalimat kamu kembangkan. Kalimat pertama, kalimat penjelas yang pertama kamu kembangkan jadi satu paragraf. Kalimat penjelas yang kedua kamu kembangkan jadi satu paragraf. Ini yang ketiga jadi satu paragraf. Yang ketiga jadi satu paragraf. Yang keempat jadi satu paragraf. Yang kelima jadi satu paragraf. Jadi nanti kamu akan punya 5 paragraf ditambah satu paragraf utama jadi 6. Sudah jadi satu wacana ya. Jadi satu bacaan yang banyak gitu ya. Paham ya? Itu tugas dari Bapak. Silahkan kamu kerjakan. Kamu berlatih membuat paragraf gitu ya. Jadi tugasnya cuma itu, mengembangkan paragraf contoh tadi menjadi bacaan yang lebih luas, yang lebih banyak lagi. Caranya adalah kalimat-kalimat yang ada pada paragraf contoh, kamu kembangkan satu kalimat menjadi satu ide pokok sehingga nanti akan mengembang menjadi satu paragraf. Kalau kamu nggak paham, tanya ke orang tuanya masing-masing ya. Insya Allah orang tua kamu paham bagaimana caranya. Oke, itu saja tugas dari Bapak. Dan Bapak mengucapkan permohonan maaf apabila selama pembelajaran ada kata-kata yang kurang dipahami, kurang jelas, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selain itu, Bapak mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama 1 jam.
Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi Bapak, ya, terutama buat kamu semuanya yang sedang belajar, siswa-siswi Bapak kelas 5 dimanapun berada. Bapak mendoakan semoga kamu semuanya senantiasa dalam kondisi sehat, ada dalam suasana yang selalu gembira, selalu menyenangkan, sehingga selama kamu belajar di rumah ini, selama belajar dari rumah, kamu tetap ada dalam suasana yang menyenangkan dan proses belajarnya selalu bermakna. Sekali lagi terima kasih, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Ya, titip salam untuk orang tua, untuk Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya yang sedang mendampingi putra-putrinya di rumah. Dan permintaan Bapak, silakan dukung video pembelajaran ini dengan cara memberikan like, men-share kepada orang lain, kepada teman yang belum tahu video pembelajaran ini, supaya kita sama-sama pintar, kita semuanya bisa mengikuti pembelajaran selama belajar dari rumah. Setelah di-like, di-share, silahkan kamu beri masukan, ya, beri komentar tentang video pembelajaran ini. Apa kekurangannya, apa yang harus diperbaiki, silahkan berikan kami masukan yang konstruktif supaya video pembelajaran ini bisa terus lebih baik, ditingkatkan kualitasnya sehingga bisa memberikan manfaat lebih bagi khalayak umum, terutama bagi putra-putri kita yang sedang belajar, baik itu kelas 4, kelas 5, atau kelas 6. Kemudian jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng pemberitahuannya. Baik, itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami ucapkan wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.